Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Persatuan Pembangunan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jakarta dan Banten, serta para Laskar Alkut Purworejo yang luar biasa, beritanya kemana-mana. Jadi satu hari setelah P3 menyampaikan dukung pada Ganjar, besok paginya Al-Quds tidak hanya buat pernyataan, tapi berkonvoi keliling Purworejo menyampaikan bahwa P3 Laskar Al-Quds Purworejo istiqomah mendukung Anies Rashid Baswedan. Pada hari ini kita hadir di tempat ini bukan untuk berdebat, bukan untuk berdiskusi tentang P3, tapi adalah kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengambil aksi politik, melaksanakan penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini telah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, ini Partai Persatuan Pembangunan kita bicarakan, kita putuskan dalam rangka untuk penyelamatan. Oleh karena itu, tadi telah sepakat kita akan menunjuk kantor pengacara Denny Indrayana untuk melakukan gugatan hukum terhadap keabsahan PLT Mardiono. Perlu saya tegaskan bahwa di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan tidak dikenal atau tidak mengenal PLT. Jadi PLT itu datangnya dari mana? Anggaran dasar rumah tangga tidak diatur. Tiba-tiba ada PLT. Ini yang harus kita sikapi. Yang kedua, sikap kita terhadap pencalonan oleh DPP terhadap calon presiden yang sama sekali tidak memiliki korelasi ideologi terhadap anggaran dasar rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, para kiai, para ulama, para kader, para laskar, saatnya ini P3 kita selamatkan. Bila hari ini P3 tidak selamatkan, maka 2024 P3 ini tinggal nama saja. Oleh karena itu, apakah hari ini kita menjadi kader pejuang, kita menjadi kader pahlawan, atau kita menjadi kader pengecut? Pilihannya cuma 2. Kita menjadi kader pejuang penyelamat P3, atau kita menjadi kader pengecut yang membiarkan P3 mati perlahan-lahan. Oleh karena itu, melalui pada sore hari ini, saya ingin menggugah, meminta kepada seluruh kader-kader Partai Persatuan Pembangunan dari Sabang sampai Merauke untuk bersama-sama kita menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan dari pembajakan ideologi yang tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran Partai Persatuan Pembangunan. Yang berikutnya adalah kita bicara mengenai calon presiden. Ini P3 sudah 2 kali P3 dalam pencalonan presiden selalu dirusak. Kalau kita melihat pada periode pertama Jokowi pada tahun 2014, itu adalah dirusak, dipecah 2 kubu antara Jan Farid sama Romi. Pada Pilpres 2019 dipecah lagi 2 kubu antara Soeharto Monoarfa dan Romi. Oleh karena itu, melalui kesempatan sore hari ini, saya ingin menyampaikan mengapa P3 ini selalu dirusak. Ada 3 hal. Pertama, P3 ini adalah cerminan daripada ulama-ulama karismatik yang didirikan berdasarkan ikhtiar
untuk kendaraan politik umat Islam. P3 ini tidak hanya ada NU, P3 ini tidak hanya ada Muhammadiyah, P3 ini tidak hanya ada Perti, P3 ini tidak hanya ada PSI, tapi rumah besar umat Islam seluruh Nusantara, sehingga P3 ini partai yang benar-benar mewakili aspirasi politik umat Islam seluruh Indonesia. Yang berikutnya, Anies Rashid Baswedan. Sejak awal tidak diharapkan untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kenapa ini FKM berdiri? Kenapa FKM ini berdiri? Hasil diskusi saya dengan Soeharto Mono Arfa bahwa Anies tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia karena didesain pada saat itu hanya akan 2 calon, yaitu sama-sama calon presiden yang keluar dari kantungnya Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia. Ini yang berbahaya, sehingga lahirlah FKM. Tapi di tengah jalan karena Pak Harso ini sudah mulai condong ke Anies, dia dikudeta oleh Mardiono dan kawan-kawan, saudara-saudara sekalian. Tapi inilah awal kehancuran daripada Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, Anies menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024 adalah wajib bagi Partai Persatuan Pembangunan untuk kita dukung bersama-sama, karena hanya dengan mendukung Anies Rashid Baswedan, Partai Persatuan Pembangunan akan selamat dari pemunahan, selamat agar mendapatkan kursi di Parlemen Republik Indonesia. Kalau tidak Anies jadi presiden, P3 akan hancur berkeping-keping, saudara-saudara sekalian. Apakah ini kita biarkan? Ini menjadi pertanyaan. Yang berikutnya, Anies, P3. Antara P3 dan Anies adalah memiliki hubungan yang paling erat. Mengapa demikian? Anies, apa yang dikerjakan oleh Anies Rashid Baswedan di Jakarta, track record, rekam jejak apa yang dikerjakan Anies Rashid Baswedan ketika menjadi gubernur daerah khusus ibu kota adalah sesuai dengan misi visi Nahdlatul Ulama, sesuai dengan visi misi Muhammadiyah, sesuai dengan keinginan Harus Kiai Haji Hashim Asy'ari, sesuai dengan keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi apa yang ada, apa yang dikerjakan Anies Rashid Baswedan di daerah khusus ibu kota ketika jadi gubernur adalah mencerminkan apa yang diajarkan oleh NU, apa yang diajarkan oleh Muhammadiyah, apa yang diajarkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Inilah yang dibenci. Tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun Anies Rashid Baswedan telah mengerjakan pekerjaan di DKI begitu tuntas, tapi dia ternyata difitnah. Dia dituduh radikal. Dia dituduh intoleran. Kita ingat, ketika umat Islam mendukung Prabowo itu waktu 2019, Prabowo dituduh sebagai kardun, Prabowo dituduh sebagai radikal. Tetapi ketika hari ini umat Islam P3 menjatuhkan pilihannya kepada Anies Rashid Baswedan, justru Anies Rashid Baswedan yang dituduh kardun, radikal, dan intoleran. Artinya apa? Artinya Republik ini mayoritas umat Islam, tapi tidak menghendaki presiden dari umat Islam yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa mengaji, yang bisa menjadi mimpin sholat Jumat, yang menjadi imam sholat Jumat. Ini yang mereka takuti dikatakan adalah intoleransi. Di mana intoleransinya? Apa karena Anies bisa membaca Al-Quran? Apa karena Anies bisa menghafal Al-Quran? Apa karena Anies bisa menghafal hadis? Apa karena Anies bisa menjadi imam sholat langsung dicap sebagai intoleransi dan politik identitas? Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu saudara sekalian, kita P3, umat Islam harus sadar. Kita harus sadar sekalian bahwa politik identitas ini baru muncul 2024 menjelang Pilpres. Coba cek, apakah di Pilpres 2009, apakah di Pilpres 2012, 2014, apakah Pilpres di 2019 ada muncul istilah politik identitas? Tidak ada. Muncul, dilahirkan
ketika Anies mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia, muncul istilah politik identitas. Luar biasa ini permainan. Luar biasa sekali. Jadi setiap ada calon presiden, setiap ada politik umat Islam yang bisa mengaji dengan bagus, yang bisa menjadi imam sholat, yang bisa menghafal Al-Quran, dianggap adalah radikal, dianggap adalah menjual politik identitas. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya minta kepada Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia agar P3 itu kembalikanlah kepada kami, kader-kader P3. Bapak Jokowi, tolong kembalikan P3 itu kepada kami, kader-kader P3 yang baik-baik yang hari ini. Tolong kembalikan itu P3. Kenapa? Karena P3 itu not for sale. P3 itu bukan dijual. P3 itu bukan untuk pornografi. Tapi P3 itu adalah merupakan rahmatan lil amin untuk umat dan bangsa Indonesia, saudara sekalian. Ini yang kita wanti-wanti. Oleh karena itu, jikalau Anies tidak menjadi presiden, saya khawatir P3 ini tinggal nama. Ini ilmiah, hasil penelitian Burhanuddin Mutahari dan F. Saifullah jelas mengatakan bahwa bila P3 ingin lolos di parlemen, maka harus mendukung Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, pilihan kita adalah cuma dua. Pilihan pertama adalah apakah kita siap melaksanakan muktamar luar biasa? Ini serius. Apakah kader-kader P3 yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada kader P3 yang bahwa kita siap melaksanakan muktamar luar biasa dalam rangka untuk menentukan ketua umum definitif Partai Persatuan Pembangunan? Setuju tidak? Setuju. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya sengaja membawa staf hukum dari Denny Indrayana. Saya sudah pelajari bahwa kita menunggu putusan pengadilan negeri supaya dia memerintahkan kepada kader-kader P3 yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan muktamar luar biasa, dan kami di Jakarta bersama dengan Pak Anwar, teman-teman FKM, teman-teman P3 Anies siap melaksanakan muktamar luar biasa dan mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Allahu Akbar. Yang berikutnya, mengapa Anies ini selalu dimusuhi? Ini teman-teman bikin partai, bikin koalisi besar, koalisi poco-poco, kiri kanan, tidak jelas. Sampai hari ini belum jelas siapa calon presiden pada koalisi besar itu. Apa yang mereka kerjakan? Sesungguhnya mereka berkoalisi itu adalah bersiasat, mencari inisiatif, mencari strategis bagaimana caranya agar Anies Rashid Baswedan gagal menjadi calon presiden Republik Indonesia. Itu yang lakukan. Mereka bikin koalisi partai A, partai A. Sampai hari ini belum ada calon presidennya. Bagaimana mereka memutuskan nasib rakyat jikalau mereka saja menentukan calon presiden tidak sanggup, saudara sekalian? Bagaimana? Hanya memutuskan calon presiden sulitnya kemarin, apalagi memikirkan nasib rakyat, menentukan nasib rakyat semakin jauh dari harapan masyarakat. Padahal masyarakat itu sudah capek miskin, sudah capek menjadi wong cilik. Rakyat Jawa Tengah, rakyat Jawa Timur, rakyat Yogyakarta, rakyat Jawa Barat sudah capek menjadi wong cilik terus menerus. Tapi dengan Anies, insya Allah dari wong cilik menjadi wong sugih, wong sejahtera, dan wong makmur, saudara sekalian. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai kader P3 meminta kepada Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, tolong kembalikan P3 kepada kader-kader yang terbaik. Kami minta tolong. Dan yang berikutnya, yang paling penting juga adalah apakah pada tanggal 30 Juni insya Allah kita akan bikin deklarasi untuk Anies
Rashid Baswedan di kota Semarang ini, dan kita hadirkan Anies Baswedan, Surya Paloh, SBY akan hadir di Jawa Tengah sini untuk menghijaukan P3 seluruh Jawa Tengah, bahwa P3 masih ada, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, kalau kita lihat Anies ini adalah di dalam tubuhnya, di dalam kepemimpinannya, di dalam pikiran-pikirannya, di dalam konsep-konsep perjuangannya, di dalam memperjuangkan nasib rakyat. Kita bisa lihat di Jakarta. Di Jakarta itu di Anies bisa merubah nasib rakyat Jakarta menjadi hidup lebih baik. Seluruh PBB dihapus. Seluruh pajak bumi bangunan yang menjadi beban masyarakat, Anies menghapuskan seluruh Jakarta. Sampai dengan 2 miliar. Bagi masyarakat Jakarta yang memiliki nilai aset, nilai rumah, nilai tanah 2 miliar, PBB-nya dihapus sama Anies. Ini luar biasa. Luar biasa. Sekarang Anies semakin ditakuti. Justru Anies ini, saudara sekalian, semakin dicegah untuk calon presiden, justru rakyat Indonesia semakin mencintai Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan lain, tidak ada cara lain kecuali seluruh kader P3 Partai Persatuan harus memenangkan Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Kemenangan Anies Rashid Baswedan adalah merupakan kemenangan umat Islam seluruh Indonesia dan kemenangan bangsa Indonesia yang ingin merubah nasibnya menjadi hidup lebih baik yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.